Kasus positif COVID-19 di Taiwan 22 April bertambah satu, yakni seorang magang berusia 20-an tahun di armada misi persahabatan. Dengan ini total kasus positif adalah 426 dan 236 orang menyelesaikan karantina. Komandan JICC Chen Shizhong lega bahwa insiden armada tidak meningkatkan jumlah kasus lokal. 我们现在还是有一个危机在，等于就是境外整个在国际上疫情持续的在发烧中，但是呢，在我们这里面有一些现象在目前是比较好的，持续到今天第10天了，我们都没有一个本土个案的确诊。 Perihal 4 perwira armada yang hanya dinyatakan positif terinfeksi melalui tes kedua pada tanggal 21, pakar menganalisis volume virus di tubuh pasien adalah paling tinggi di pekan pertama infeksinya, sehingga lebih mudah positif terdeteksi. Tapi di pekan kedua dan ketiga akan lebih sulit terdeteksi. Maka selain tes asam nukleat PCR, juga disarankan menjalani uji serum antibodi untuk meyakinkan tidak ada kebocoran tes. Untuk ini, JICC telah memutuskan melaksanakan uji serum antibodi terhadap semua perwira, dimulai dari 300-an perwira di kapal tempur Panshi, untuk memastikan berapakah orang yang pernah terinfeksi. Andai kata ditemukan antibodi, tes PCR akan diulangi untuk perwira bersangkutan guna mengetahui apakah ada residu virus di tubuhnya. Melalui pernyataan di kantor Presiden, Presiden Tsai Ing-wen tanggal 22 menegaskan, Presiden adalah Panglima Angkatan Bersenjata. Sebagai Presiden, dia layak bertanggung jawab, maka memohon maaf atas kekhawatiran rakyat yang ditimbulkan insiden armada misi persahabatan. 海军这趟任务在防疫上出了这么大的危失，让国人因此承担疫情的风险，我要致上我的歉意。 Menteri Pertahanan Nasional Yente Fa tanggal 21 malam juga menggelar konferensi pers memohon maaf pada rakyat dan menegaskan akan bertanggung jawab penuh atas kelalaian pencegahan pandemi. Dia juga mengatakan telah mengajukan permohonan meletakkan jabatan kepada Presiden Tsai Ing-wen. UN Legislatif meloloskan rancangan amandemen Undang-Undang Khusus Penanganan COVID-19, menambah anggaran bantuan dan revitalisasi menjadi 210 miliar dolar Taiwan yang kalau diperlukan bisa ditambah lagi sebanyak 210 miliar. Perdana Menteri Su Tseng-chang mengemukakan dana bantuan uang tunai untuk 900 ribu warga berpenghasilan rendah dan kaum lemah, termasuk sopir taksi dan bus, pelaku usaha individu dan pegawai industri terdampak akan disalurkan dalam 1 pekan. Menurut Su, penambahan anggaran akan disetujui di UN Eksekutif hari Kamis dan dia sendiri akan menghadiri sidang interpelasi di UN Legislatif sehari berikutnya. Su juga mengharapkan upaya revitalisasi pasca pandemi bisa menstimulasi konsumsi rakyat. Tapi perihal detail peredaran kupon belanja, Su menegaskan masih akan menghimpun opini rakyat sebelum keputusan terakhir dicapai. Jumlah kasus positif COVID-19 di Singapura mendobrak 9.000 kasus setelah 2 hari berturut-turut meningkat melampaui 1.000. Mayoritas darinya adalah pekerja migran atau PMA. Residen permanen hanya 38 kasus. Dalam pelaksanaan tes massal 1 pekan terakhir, ditemukan bahwa banyak PMA tidak melapor meski sudah menderita gejala. Inilah yang menyebabkan penyebaran komunitas. 322 ribuan PMA di Singapura yang mayoritas berasal dari negara-negara Asia Selatan dan bekerja di sektor konstruksi menetap di asrama 20 orang per kamar. Tatkala merebak, kondisi penularan susah dikendalikan. 3 dari setiap 4 kasus positif di Singapura adalah PMA. TWC2 mengingatkan kalau tidak mengurangi kepadatan penghuni asrama, kondisi penularan akan semakin serius. Pemerintah telah bertindak dengan memindahkan sebagian PMA ke barak militer dan melaksanakan isolasi 14 hari di 18 asrama PMA. Menanggulangi penyebaran yang semakin serius, Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah memperpanjang masa circuit breaker sebanyak 4 minggu hingga 1 Juni dan untuk sementara menutup sekolah serta mayoritas toko. Singapura juga mengakui dengan diteruskannya tes massal, jumlah kasus positif diperkirakan terus melonjak dalam waktu dekat.